Bibirikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kok gak ada yang lanjutin sih? Oh, lu maunya lanjutin? Iya. Ngomong dong. Berarti konsep yang pertama. Oke, rolling action. Ya, bibirikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama kita di sini Mystic Journey. Kali ini hostnya berbeda. Kita yang selalu di balik layar mau tampil buat gantiin sementara dan bercerita tentang urban legend yang selama ini masih melekat, bukan masih melekat maksudnya, yang pernah beredar di kawasan Cibubur dan sekitarnya, Atau dimanapun. Apa kan? Atau di mana aja. Iya. bisa jadi sih. Dan kali ini gue nggak sendiri. Di sini ada siapa? Aris. Ini Ada gue Falah. dan gue Godel. Kita mulai aja kali. Apa gimana? Kita mulai ya? Kita mulai. Enggak, Sebelum mulai baca doa dulu. Enggak, sorry sebentar. Kita mau ngebahas apa nih di sini gitu? Urban legend tentang hantu-hantu yang terkenal di Indonesia atau yang cuma ada di sekitar kita aja? Paling sekitar kita aja kali. Sekitar kita aja. Kalau kali. jauh-jauh nggak kenal juga. Oh, benar. Paling siapa dulu nih yang punya cerita nih? Apa dari lu dulu, Riz? Apa dari lu dulu, Del? Apa dari gua? Gua belakangan deh. Om Pimpa. Nggak usah, mendingan dari lu dulu deh. Iya, Gimana? Lu dulu deh. Iya. Jangan gue dulu. Jangan lu dulu. Ini dia dulu. Apa ya? Wah, Iya. Mumun kali. Bisa. Bisa. Oh iya. Kalau dari lu Mumun gimana? Pernah dengar? Mumun sih karena Atau lu pernah ngerasain sendiri, ngeliat langsung? enggak juga sih, Riz, ya. Maksudnya gimana ya? Kalau Mumun ya, berhubung gue tinggal di Pondok Ranggon, jadi cerita Mumun itu sebenarnya sempat terdengar sih, Bleng, gitu. Beberapa kali. Ada yang bilang katanya Mumun itu sosok kayak pocong, ada yang bilang katanya sosok kayak kuntilanak. Gue nggak tahu deh. Nah, Masih kalau di simpang TV, siur. di TV pernah tuh ada filmnya tuh. Iya. Oh iya, yang di wujudnya Indosiar. pocong ya. Yang di Indosiar. Yang matanya merah tuh. Ya. Cuma kalau dari yang gua baca-baca juga kan, sempat baca juga tuh. Itu perempuan. Iya. Karena kan dulu mitosnya itu dia matinya atau meninggalnya karena kan ada cerita diperkosa. Diperkosa. Katanya sih yang gue Iya, baca. iya. Cuma gue nggak tahu benar atau enggak kayak gitu. Cuma ya gitu, jadi masih simpang siur. Kebetulan juga gue punya Pak D. Oh berarti Pak De lu informan mungkin ya? Dari cerita tersebut, informan. Yang nggak tahu benar, nggak tahu enggak sih. Ngalamin sendiri kayak gitu. Wow. Jadi dia itu kerjanya sebagai security itu di lingkungan gua, di lingkungan tempat tinggal gua pokoknya. Jadi tiap malam dia jaga, gitu kan. Dia sempet nemuin perempuan. Itu kalau nggak salah posisinya sih agak gerimis hujan atau gimana gitu. Pokoknya sih gua dengar cerita dari dia langsung. Nggak, sorry, di bilangan mana tuh, daerah mana? Cibubur. Oh Cibubur. Cibubur, gue deket rumah gue deh. Gue di jalan raya. Jadi dia ngeliat cewek pakai baju merah, bawa payung. Posisinya emang Pak De gue ini lagi jaga. Wow. Posisi ini cewek ada ngebelakangin Pak De gue ini. Gitu gue. Katanya mau kemana, hujan-hujan bawa payung kan, baju merah. Pas ditegur gitu, nengoklah tuh cewek.
mukanya rata katanya. Astagfirullahaladzim. Serius? Iya, kayak gitu. Padahal lu kaget tuh, maksudnya shock atau gimana, apa pingsan? Enggak sih. Wah. Maksudnya emang dia kan bisa dibilang tuh punya pegangan gitu lah. Oh, basically kuat lah ya. Ya. Jadi ya gitu, biasa aja. Hebat. Dia juga kan kerjanya malam terus. Itu sih. Cuma memang kalau di daerah tempat tinggal gua banyak yang bilang ya Mumun itu identik sama pakaian merah. Pakaian merah. Baju merah gitu. Baju merah. Identiknya kayak gitu. Gue baru denger sih tuh kalau misalkan Mumun pakai baju merah, mungkin bisa disebut kuntilanak merah kali ya. Mungkin Karena banyak loh terdengar ya. Bisa jadi dia tuh wujudnya selalu berubah. Tergantung mood dia aja. bisa. Bisa kalau ketemu sama lo nih, Jadi berubah kuning beda. gitu. Iya. Bisa Bisa jadi. Jadi cuma ketemu sekilas gitu aja gitu. Nggak ada pertemuan selanjutnya. Nggak ada. Cuma itu aja sih yang ceritain sama orang. Oh, berarti kurang lebihnya apa yang ada di TV ya mungkin ada sedikit benernya kali ya. Mungkin Gitu. orang lain pernah lihat dia buat apa kan benar. nggak tahu makanya. Tapi sosok Mumun ini emang legenda banget ya daerah Iya. Cibubur, Jawa Timur tuh. Apalagi di pemukiman Jambore. Jambore, Pondok Ranggon dan sekitarnya. Nah. Itu Mumun terkenal banget ya nggak? Ya, Pondok karena Ranggon? memang kan matinya ini infonya kan di Buperta di Jambore itu. Dibunuhnya tuh di situ katanya ya. Lokasi terakhir ya. Lokasi terakhirnya tuh di situ. Entah itu dibunuhnya di situ atau dibuangnya di situ kan ya nggak tahu lah. Iya. Gitu. Berarti tragis dendam. Mungkin ya kalau gua lihat-lihat sih ceritanya hampir sama kayak si manis ya. Si Manis Jembatan Ancol. Mariam itu dia kan juga Ini namanya Mariam. iya. Oh, Baru tahu gua. enggak, tapi Bleng, soalnya gue sempat lihat di beberapa konten ya yang ngebahas tentang si Manis Jembatan Ancol tuh. Ada yang bilang namanya Mariam. Terus menurut orang situ juga ada yang bilang namanya Siti, Bleng. Siti Mariam mungkin panjangannya. Oh, bisa jadi Siti Mariam tuh. Pokoknya jadi kayak ada dua versi loh. Entahlah yang bener yang mana, yang namanya urban legend tuh tetap masih jadi misteri sampai sekarang. Iya, makanya tuh ada kemiripan cerita dari si Mumun ini sama Si Manis Jembatan Ancol. Manis Jembatan Ancol. iya. Hampir sama ceritanya kayak gitu. Nah, bentar Bleng. Buat kalian yang anak tahun 90 pasti pernah nonton ya filmnya ya. Betul. Film tentang Mumun Si tuh. Mumun itu. Kalau nggak lihat aja di YouTube banyak kok masih konten-kontennya Ya, tentang. mungkin kalau di film film kan itu. dia lebih gak pocong bentuknya. Iya, dulu pernah ada sinetronnya filmnya itu. Kalau nggak salah tali pocongnya lupa dibuka ya atau gimana gitu. Nggak tahu. Akhirnya dia Pokoknya jadi gentayangan. dia Kayaknya matanya kita berubah merah ya. harus ini deh. Coba buat menelisik lebih jauh deh. Tentang Tentang Mumun. si Mumun ini. Mungkin orang-orang di sekitar Cibubur ada yang lebih tahu gitu kan. Oh, atau mungkin kita Ceritanya. ini Orang aja tua dulu penelusuran. Bisa jadi. Penelusurannya Bisa, kemana bisa. tuh? Jambore. Iya, bisa ke daerah Buperta yang tadi Tobling bilang, Aris bilang. Tapi kan maksudnya tuh sosok Mumun ini tuh susah ditemuin. Udah gitu wujudnya tuh selalu berubah-berubah. Maksudnya tuh entah itu orang-orang tertentu yang bisa nemuin dia. Oh enggak, atau gini aja, gimana kalau misalkan kalian setuju nggak kalau misalkan kita cari informasi sama orang tua zaman dulu? Mungkin kan pasti banyak yang tahu Iya. tuh ceritanya bagaimana tentang si Mumun. Ya, mungkin Apakah ada yang pernah melihat orang secara tua langsung? zaman dulu lebih paham kali ya. Lebih yang hatam sekitaran lah ya, Cibubur ya. tentang- Paham ceritanya si Mumun kayak gimana aslinya. Tapi kalau misalkan kalian masih penasaran atau ada yang belum tahu dengan sosok si Mumun ini, kalian bisa googling deh gitu, Mumun tuh apa gitu, terus kejadiannya meninggalnya kenapa, terus kenapa bisa gentayangan gitu. Dan emang basically namanya Mumun ya, Mumun, terkenal Mumun. nggak ada nama lain gitu. Gak apa? tahu nama aslinya siapa. Pokoknya terkenalnya di Cibubur tuh ya Mumun. Namanya Mumun ya, benar. Oke, tadi itu parah sih emang dari Mumun. Kalau misalkan emang kalian mistikus di rumah tahu gitu ya tentang cerita asli Mumun. Ya, coba di googling aja sih. Dibantu aja. Mungkin keluar tuh. Bener. Kalau nggak main-main lah ke Buperta lagi malam-malam Bisa. atau main ke daerah Pondok Ranggon gitu. Iya kalau yang tahu komen-komen aja. Komen aja di bawah Bang, gitu. gue pernah nih nemuin ada bapak-bapak cerita atau nemuin sosok Mumun gitu mah. Ya tahu di mana cerita aja nggak apa-apa.
pokoknya komen aja sebanyak-banyaknya tentang kejadian-kejadiannya yang berbau hantu lah gitu. Iya. Atau punya kisah apa. Nah lu sendiri gimana? Gua itu dulu pernah tahu cerita tentang kolor hijau. Tahu? Kolor hijau. Anak tahun 90-an ya? Iya. Buat kalian yang anak tahun 90-an pasti pernah dengar cerita tentang kolor hijau dan bambu kuning. Ini bambu ini legenda benar-benar legenda. Maksudnya tuh dulu tuh kolor hijau itu sangat booming. Jadi kolor hijau ini bukan pemangsa, dia tuh cari korban cewek. Cewek yang masih maksudnya tuh bukan belia, maksudnya tuh yang baru dewasa gitu. Yang baru dewasa yang ABG. Iya, yang udah keluar mens gitu segala macam. Berarti anak-anak ya. puber. Nah, katanya dulu sempat masuk berita kan heboh tuh si kolor hijau ini selalu meniduri korban-korbannya. Wow. Nah, jadi tuh tiap rumah dulu tuh selalu masang dia di depan pintu tuh selalu pasang bambu kuning. Jadi banyak tuh berbondong-bondong tuh orang selalu pasang bambu kuning sama daun kelor tuh ada di belakang tuh pohon daun kelor. Bener-bener Iya. daun kelor nih kalau buat Itu kalian legenda yang banget tahu. tuh kolor hijau. Sampai sekarang juga sosok yang digambarkan kolor hijau itu tinggi besar, badannya tuh hijau gitu. Jadi pakai kolor. Kayak Semacam- huluk. Bener, baru gua mau bilang kayak huluk ya. Dan rambutnya tuh panjang, udah gitu pakai ada taring-taringnya gitu. Ih. Katanya kan yang digambar gitu. Cuma kan yang urban legend tuh Tapi- sosok kayak gini. Iya. Yang gua tahu jelmaan manusia juga. Iya, gimana sih? katanya sih gitu. Berarti bisa disebut siluman ya. Bisa. Jadi enggak Atau silumin. Siluman mah tetangganya dia. Jadi maksudnya si kolor hijau ini jelmaan manusia yang mencari namanya ilmu goib gitu. Ilmu goib dengan cara berwujud yaitu kolor hijau itu. Oh berarti dia transform gitu. Bisa jadi ya kayak babi ngepet contohnya. Oh, iya. Ya kan babi ngepet ya mungkin si kolor hijau ini ya berupa manusia yang mencari ilmu buat kekayaan atau ya buat apalah gua nggak tahu karena baca berita cuma gitu doang, sosoknya juga diceritain ya segitu aja gitu karena belum Cuma pakai kolor aja gitu ya. iya kolor badannya hijau terus rambut gondrong caling-caling gitu. Mungkin kalau badannya silver bukan kolor hijau. Bukan kali itu tuh manusia namanya. silver. Yang ada di lampu merah gitu. Enggak, maksudnya kolor hijau itu gimana ya? Gue sempat dengar kabar juga kalau kolor hijau itu lebih kayak genderuwo. Iya. Jadi Cuma kayak kan ada sangkut pautnya warnanya gitu. aja yang beda. Makanya nggak tahu kenapa disebutnya kolor hijau. Mungkin dia kolornya hijau Enggak. atau badannya dia hijau. pakai kolor tapi badannya hijau. Iya bisa aja. Bener nggak? Ya pokoknya gitu aja. Tapi tadi lu bilang katanya dia sempat meniduri sosok perempuan yang masih puber. Wow. Iya di beritanya ya gitu korbannya ini kebanyakan tuh wanita. Enggak, sorry. Maksudnya ketika lu bilang ditiduri itu tuh melalui mimpi atau emang bener-bener real gitu? Saya sih bukan. Enggak, menurut berita yang lu baca, bukan lu yang ditiduri, enggak, maksudnya menurut berita yang lu baca gitu. Menurut berita dan keterangan pokoknya di berita tuh mungkin dalam mimpi. Jadi pas setelah ditidurin entah ini si cewek tuh kayaknya nggak sadarkan diri gitu loh. Ya pasti kan tidur. Maksudnya pas Keenakan gitu. bisa jadi. Nggak mungkin bahasa Iya, zaman iya. sekarang keenakan. Keenakan. Ya. Tanda petik ya. Nah udah gitu pas bangun tidurnya itu pokoknya di berita dibilangnya si kelaminnya si perempuan Oh, basah. bukan basah maksudnya tuh Sakit. berdarah dan terus katanya tuh berbiru-biru gitu. Berdarah. Berdarah mungkin karena emang Masih perawan. Iya, masih perawan. Nggak tahu pokoknya tuh di berita Oh, tuh kurang pokoknya lebihnya gitulah ya. setelah nih perempuan mengalami kejadian sama si kolor hijau itu Hmm. ya mohon maaf nih kalau misalnya salah berita nih pokoknya di berita tuh Berita yang dia dengar gitu, maksudnya dia yang baca. waktu tahun lalu tahun ya 90-an mungkin mau menjelang 2000 Hmm. itu kan heboh tuh beritanya kata sih gitu.
Dan banyak korbannya tuh. Sempet geger nggak sih di daerah lu, daerah Cibubur kan? Belum sampai ke Cibubur, untungnya tuh. Kira-kira Untungnya dong. Ada korban yang lo kenal? Kagak. Pokoknya sekitaran Depen, terus Pekapuran tuh yang paling heboh-hebohnya tuh. Depen, Pekapuran, Karet, yang ke arah Cimanggi sana, Cisalak tuh. Itu hebohnya daerah situ. Mana masuk berita itu, masuk berita. Berarti jatuhnya bisa ditempatkan sebagai sosok urban legend juga ya? Iya, kalaupun ada kesempatan kita pengen banget itu. Oh, ntar dulu. Kita pengen banget ngapain nih? Ketemu? Bukan ketemu, kita pancing aja dianya. Emang masih ada sampai sekarang tuh? Belum tahu. Makanya pengen banget. Dan satu lagi gue punya cerita tuh tentang kakek cangkul. Sebentar, minum dulu. Sok, oke. Kakek cangkul tahu kakek cangkul? Tahu. Itu temannya Nenek Gayung kan? Nenek Apa Gayung. Apa suaminya? Suami istri. Suami istri. Kayak Kok agak-agak aneh ya cerita-cerita kayak gitu ya? seret. Gue sih nggak percaya masalah tentang itu tuh. Dan katanya sih Kakek kakek cangkul sama Nenek Gayung gitu. kakek cangkul itu beredarnya tuh di Pondok Ranggon sini, Bleng. Asli. Iya, di sawon itu, sawon yang pas tanjakan itu yang gelap. Itu sorry, setelah Itu gue pindah sapi, atau kandang sebelum gue sapi pindah itu nih? ya? Iya, karena sapi. Kandang sapi. Sebelum. Oh, sebelum gue pindah. Iya, lo kan baru berapa hari sini. Iya. Itu jauh ceritanya. Dan itu kakek-kakek itu pakai nggak tahu, pokoknya bobo cangkul gitu dia, pakai topi petani gitu loh. Oh, topi caping. Iya, topi caping. Ya pokoknya begitu. Berita yang beredar tuh kayak gitu. Kalau Nenek Gayung gue kurang tahu. Nenek Gayung Ada filmnya kayaknya. nggak terlalu ngikutin cerita mereka sih. Tapi ada filmnya tuh. Iya, ada filmnya. Nah, kayak sosoknya gimana gitu ya? Iya, lucu. Bener ya? Ada kakek cangkul, Nenek Nenek Gayung. Itu yang keluar Nenek Gayung duluan apa kakek cangkul duluan? Atau bareng? Coba saya WA. Jangan, kita nggak punya nomor ya, jangan bahaya itu ntar. Nggak, soalnya Bleng, gue sempet dengar kalau misal sempet baca juga sih ya, kalau sosok Nenek Gayung itu jadi dia tuh kayak apa ya, ada di beberapa situs yang gue baca, nenek itu bawa tikar, Bleng. Dia tikar apa ya, tikar anyam. Oh, yang biasa buat nguburin. Bawa tikar anyam ditaruh di sini, terus dia bawa Gayung. apa sih yang buat meja langkung tuh? Iya. Nih. Nah iya, gayungnya gayung ini centongnya nih, bedah kayak gini. Dia bawa centong, dan gue nggak tahu ya dia tuh nenek itu ngincer siapa, pokoknya misalkan ada seseorang yang udah dimandiin sama dia, besokannya mati. Itu Maksudnya? mati. Enggak, maksudnya ini orang ketemu nenek itu, apa nenek itu nyamperin? Ya orang itu apes lah ketemu sama nenek-nenek itu. Neneknya nggak nyamperin lah. Oh, kemudian besok harinya Mati. die. Nah, dan gue pribadi nggak tahu ya gitu, misalkan cerita itu tuh benar adanya atau emang sekedar hoax gitu biar jadi viral ya kan. Zaman-zaman dulu kan viral apa-apa viral gitu kayak sekarang. Sebetulnya bukan viral ya. Di viralin. Bener nggak? Apa salah? Zaman dulu tuh sebutan terkenal, nggak ada viral terkenal ya nggak ada pokoknya. viral, nggak ada. Iya. Oh. Kenal. Viral tuh zamannya 2000-an. Oh, berarti statusnya antara hantu sama selebriti tuh balance. Sama-sama terkenal dong. Betul. Iyalah. Masuk TV kok main film. Oh iya benar. Iya benar. Kalau dulu ada lagi ceritanya. Apa tuh? Tahun-tahun 90-an juga kalau nggak salah deh. Gue masih berapa? Entah gue masih SD atau SMP, gue lupa. Itu yang setiap rumah itu diketok. Oh, itu yang lama, yang berita kemarin Bukan tuh. yang baru, yang lama. Itu mah yang dari Malaysia. Enggak, maksud gua sama kayak gitu enggak? Hampir sama. Gue kayak pernah dengar deh. Pernah denger nggak lu? Pernah. Segelintingan aja ya gitu, Iya, selintingan gitu. Jadi digedor apa diketok? Diketok. Iya, jadi gini ceritanya. Dulu itu ada pokoknya ada keluarga lah pokoknya. Si suaminya ini meninggal. Terus Tinggal istrinya. iya sama anaknya apa gimana gitu, gua juga agak-agak lupa. Terus dikubur lah. Oh, pokoknya Ini satu keluarga suami. kehilangan kepala rumah tangga, Ya. terus dikubur. Nah,
tali pocongnya ini kan dilepas kan, Iya. tali pocong ini dilepas, Merinding ya. dibawa pulang sama ibunya ini. Dibawa pulang? Ya, dibawa pulang. Terus Bukan agak kebetulan si ibunya ini kerjanya itu sebagai tukang jahit Di rumah. di rumah. Heeh. Jahit di rumah. Nah, terus dia buat apa ya kalau nggak salah ya? Mukena. Mukena itu kan kalau talinya ya, dipakai situ. nah, mukena itu kan ada talinya kan. Ah. Tali pocong itu dipakai buat di mukenanya. Buat tuh orang kayak ada yang order apa gimana? Enggak, buat dia sendiri. Sumpah merinding, gue nggak bohong, merinding banget ini. Serius. Itu dipakai. Mungkin maksudnya ibu itu untuk mengenang. Ya gue nggak ngerti apa entah itu dulu nggak ada tali lagi jadi dia harus pakai tali pocong itu. Gokil sih Bleng. Kalau misalkan emang sampai maksain gitu ya, gokil sih itu. Pasti Iya. ada maksud ya. Terus Dia dipakai itu kan, nggak bisa dicopot. Dia dipakai itu, Oh, jadi dia pakai mukena dengan tali pocong itu. Dan nggak bisa dicopot. nggak bisa dicopot. Gue pernah nonton filmnya, pernah masuk sinetron bukan sih? Iya, itu pernah masuk ke Misteri gitu kan? Film Iya. misteri di Antv. oh diangkat jadi film misteri anjing. Iya. Bahaya juga. Jadi tuh ya sehari-hari ya pakai mukena aja udah. Jadi tiap malam itu Heeh. ada yang ngetok. Bleng. Iya, Lu itu. serius merinding banget ini, gue merinding. Ngeri banget. Terus Dia itu minta tolong buat bukain mukenanya ini. oh fuck. Oh, si ibu-ibunya itu yang pakai mukena minta tolong. Oh iya. Gitu. Bentar ya, Mistikus. Ini kalau kalian mau tahu, ini kita syuting benar-benar tengah malam ya, gitu. Benar-benar gue nggak tahu nih sekarang jam berapa. Pokoknya sekitar di atas jam 12-an dan emang merinding banget sih. Gue nggak tahu lu ngerasain apa. Terus Lanjut kan pada zaman dulu kan emang horor banget ya. Maksudnya daerah-daerah sini juga kan Iya. masih Banyak banyak kebun gitu kan. hal-hal kayak gitu kental. Iya bener sih. betul. Kalau dulu emang kental banget kalau hal mistis kayak gitu. Jadi ya pasti kan masyarakat ke dokter banget sama yang kayak gituan. Kedoktrin. Jadi setiap ada ketokan rumah gitu kan, Gak ada yang tolong yang nggak bakal ada yang berani juga. Tapi sorry, mungkin kalau ketokan pintu itu berlaku untuk rumah-rumah yang nggak ada pagernya. Ya karena kan orang zaman dulu tuh rumah nggak yang semewah zaman sekarang. Oh berarti Yang selalu ada pagar Kalau depannya. zaman dulu kan rumah paling pagernya juga apa sih dari bambu doang. Bambu doang. maaf ya, tapi rumah gue emang dari dulu pagar Enggak. banget gitu. Nggak nanya juga sih emang. Ya terus. Maksudnya tuh teras, terus pintu Langsung gitu ya? ketok. Oh gitu. Berarti emang benar-benar. Dan minta dibukain mukena. Tapi kan nggak ada. Tapi nggak ada Pas efek. pokoknya diketok, Mm-mm. tolong bukain kena saya gitu. Bete banget itu. Tapi itu posisinya masih belum dibuka ya pintu. Iya. Kalau Dibuka misalkan pintu hilang, nggak ada. sorry Bleng. Kalau misalkan pada saat ini ada kejadian kayak gitu lagi, Apa? rumah lo misalkan, Gua buka. lo buka, Iya. lo cari tuh. Iya, gua cari. Nah makanya lu tanya dulu, basically dia nih orang yang penasaran, emang berani atau emang nggak percaya. Kalau gue orangnya penasaran dan berani. Nah kalau lu Bleng, Penasaran gua. penasaran, tapi bukan nantang ya. Bukan nantang. Maksudnya tuh ya dia penasaran tapi beraniin gitu loh. Kalau cuma penasaran lo kan dari jauh, apaan sih gitu loh. Kalau ditimbulin dengan keberanian, jadi penasaran, udah langsung aja. Buat Mistikus di rumah, kebetulan 2 orang ini orang yang penasaran dan pemberani. Kalau kalian punya rekomendasi tempat-tempat horor, kasih nih ke dia berdua buat uji nyali di sana gitu. Jangan ke saya. Kalau saya pribadi sih emang ntar berani, ntar takut, tergantung mood. Iya. Tapi parah sih Bleng itu. Sumpah. Main itu sempat booming juga waktu itu kan. Dulu pada zamannya. Enggak, malah ngerinya lagi kalau misalkan booming sekarang lagi gara-gara kita cerita. Mana tahu ya enggak? Mana tahu kalau sampai kejadian lagi. Amit-amit ya. Ya ceritanya juga kan hampir sama kayak yang kemarin-kemarin di Malaysia. Malaysia itu kan. Yang kabarnya tuh sempat udah nyampe daerah mana? Kalimantan apa Sulawesi gitu? Kalimantan ya? Kalimantan pinggiran apa Brunei itu. Iya. Enggak hebat. Maksud gua agak aneh juga ya. Kalau yang dari apa?
cerita ketok video yang di Malaysia itu sempat gue baca dan dan nonton di TV gitu. Katanya kalau misalkan setiap rumah di sana tuh kayak ada balai bleng Del. Oh, kayak rumah gua depannya itu ada balai. Jadi balainya itu tuh better dibakar atau gimana gitu kalau nggak salah. Tolong dibenerin ya mistikus di rumah gitu. Jadi kalau misalkan ada balai, makanya tuh Dibakar sama dia? Enggak, di sana tuh makanya untuk menghindari ketokan itu dibakar. Maksudnya sorry. Syarat mungkin. Jadi ini balai ini memancing kedatangan dia. Indikasi gitu. Hubungannya? Ya padahal kita juga nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin kepercayaan orang-orang Malaysia. Mungkin kali ya. Gue juga nggak tahu sih hal kayak gitu. Jadi komen aja kalau misalnya ada yang tahu. Itu apa kita salah-salah ngomong atau Iya, gimana? maafin lah. Maafin. Kalau nggak udah kayak lebaran berarti maaf. Ya, kalau misalnya ada yang salah-salah ucap gitu loh. Iya. Tapi gokil sih dari cerita lu. Lu berdua kan nanya cerita gua. Lu memang baru ditanya. Gua tanya dah. Lu ada cerita apaan? Kan lu aja penakut, gimana? Yang lu tahu deh. Tapi kebanyakan tuh yang orang penakut tuh lebih sensitif dan suka ada apa namanya? Lebih sering diganggu. Suka sensitif lah itu, sensitif. Coba. Emang ya, terus kibit. Au. Gitu. Au banget sih itu. Ya tapi kalau gua pribadi gimana ya Blank Del kalau hal-hal kayak entah kayak digodain atau apa gitu. Gue sih jarang ya ngerasain gitu. Tapi kalau sekelebetan sering, mungkin agak sedikit sensitif ya. Iya, karena penakut. Cuma kalau misalkan kita sambungin ke urban legend yang tadi kita ceritain ya, palingan cerita kayak Mumun gitu. Gue pernah diceritain sama nenek gue, almarhum nenek gue gitu. Jadi waktu pas tinggal di Cibubur gitu, pada zaman dulu banget gitu, era-eranya nenek gue masih ya sekitar 40-50an lah Blank gitu. Jadi di jalanan Cibubur itu tuh jalan raya Lapangan Tembak, ada cewek cantik banget Blank, rambutnya Jam berapa tuh? Malam. Itu menjelang maghrib. Posisi pada menjelang saat maghrib itu ya, kalau belum malam loh. Emang pada saat waktu zaman dulu ya, kalau kata nyokap gua tuh, maghrib itu orang-orang tuh sudah pada masuk, apalagi yang punya anak kecil. Oh, berarti itu masa-masa mereka keluar ya? Iya, soalnya kan pergantian antara siang dan malam. Itu masa-masa indah. Bukan masa indah, bukan, sorry. Ini bukan konten curhat ya. Ini kita konten misteri Blank di sini. Pokoknya kalau maghrib itu wajib masuk rumah. Pamali lah ya. Pamali. Ayo sih. Karena tuh kalau kata orang dulu tuh banyak apa? Setan lalu lalang. Bukan setan, kiriman orang. Kalau orang zaman dulu ya, orang zaman dulu sebetulnya tuh kiriman kayak santet-santet gitu loh. Oh, santet melalui Banaspati. Banaspati kayak tuh sosok katanya. Iya, benar. Api gitu ya kalau nggak salah. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi nih. Jadi nenek gue tuh entah, gue juga nggak tahu ya namanya nenek. Apa yang dilakuin nenek gue pada saat sebelum maghrib itu gue nggak tahu gitu. Nenek gue ngapain gitu. Pokoknya kalau nggak salah, pokoknya lagi keluar entah nyapu entah apa. Pokoknya dia kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya dia cuma cerita. Beliau nih cuma cerita kalau dia tuh ngeliat cewek pakai gaun putih, rambutnya panjang, tapi jalannya lurus aja Blank. Del, kan kalau orang biasa, orang awam nih jalan lengak-lengok apa ngapain kek gitu segala macam. Pokoknya ada kesibukan yang dia lakuin lah. Tapi cewek ini cepet, flat, jalan cepet, santai. Cuma Gimana ya, santai tapi kayak mungkin kalau misalkan mistikus di rumah pernah lihat film gitu kayak santai hilang, santai hilang. Ngebling. Ya, Enggak jejak nggak jejak. Mungkin bahasa game itu kayak ngebling gitu Blank gitu. Sampai nenek gue tuh penasaran karena saking cantiknya mungkin ya, akhirnya diikutin sama nenek gue sampai ke pinggir jalan. Ketika sampai pinggir jalan nggak jauh berapa ratus meter hilang. Lu bisa bayangin dong kalau misalkan itu terjadi sama kalian gitu, kalian ngeliat cewek cantik, apalagi kalian laki nih ya gitu, yang normal. Kalian ngeliat cewek, nggak normal sih tuh. Gue normal. Nggak, kalian ngeliat cewek cantik, penasaran gak sih gitu? Penasaran cantik lah banget gitu. Sampai akhirnya disamperin sama beliau, ternyata nggak berapa jauh hilang. Sampai besokannya nenek gue tuh cerita sama orang setempat, ternyata itu disebut Mumun Blank. Jadi mungkin banyak versinya kali ya gitu. Iya, kayak tadi gue bilang, karena tuh dia suka-suka berganti wujud, semaunya dia aja. Jadi tuh sampai saat ini sosok Mumun tuh apa namanya, belum pasti wujud itu tuh
Berupa apa belum pasti. Tapi kalau urban legend yang gue tahu apa ya? Yang sempat terdengar gitu. Kayak tadi lu udah nyebutin kolor hijau, terus kayak lu apa namanya tadi? Si Mumun, terus sama mitosnya siapa? Mukena dari mana tadi tuh, sorry? Gue gak tahu dari mananya. Ya, Tuh pokoknya ada di TV tuh. dari wilayah mana gitu ya? Ya pokoknya situ lah. Ya dari jauh kayaknya sih, cuma nyampe ke daerah sini juga. Oh, sampai terdengar sampai ke sini-sini ya. Jadi sampai ada di filmnya sinetron. Paling gue pribadi emang kurang paham juga ya sama urban legend yang kayak gitu. Cuma dengar segelintingan, kurang lebihnya udah dibahas Tapi kalau sama kalian. Pengalaman pribadi ya mungkin cuma dengar sekilas di daerah sini ya, daerah Pondok Ranggon. Dengar doang, bukan pengalaman. Sempat dengar ada babinya. Jadi dulunya nggak tahu ya, menurut orang sekitar sini gitu yang gue dengar, sebelum babi ngepet itu beraksi ada anjing. Gue nggak tahu ya, anjing itu kayak apa ya, mungkin kayak untuk ngarahin jalannya atau gimana, gue nggak tahu deh. Sempat ada anjing lewat 2 biji, itu anjingnya hitam. Kalau anjing normal biasa kan paling kayak nyunyum sono sini, dia enggak. Anjingnya tuh ya, menurut yang diceritakan ya, anjingnya itu jalannya di lempeng lurus aja. Nggak lama baru babinya. Itu sih yang gue dengar, babi ngepet. Apa pernah ada yang kehilangan duit berupa duit? Kalau Nggak mungkin tuh babi nyolong kulkas. Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan di depan rumah gue sini atau di daerah rumah gue sini tempat kaburnya gitu loh. Oh. Jadi bukan lokasi dia beraksi, Del gitu. Jadi mungkin gue nggak tahu ya, mungkin dia beraksinya di mana, terus kebetulan jalan pulang lewat sini gitu. Tapi kalau anjing yang 2 itu emang gue pernah lihat. Itu anjing aneh, Del. Gimana ya? Kenapa gue bisa bilang aneh? Karena emang nggak kayak anjing normal, bener deh. Dari gelagat anjing itu aneh gitu. Atau mungkin kalau gue tegesin matanya merah kali gitu, gue juga nggak tahu ya gitu. Tapi emang aneh sih menurut gue ya. Itu sih palingan yang sempet gue denger ya di daerah sini ya. Tapi kalau kayak pocong itu cuma denger sebentaran doang. Denger terus aja. Gue cuma denger terus. Tapi alhamdulillah jangan sampai ya ngerasain hal kayak gitu. Tapi nggak apa-apa tau, pengalaman tuh. Oh enggak sih, makasih ya kalau untuk hal kayak gitu. Gue pernah sih ngalamin kayak ketemu kuntilanak, pernah gue. Serius di kantor gue. Wih. Iya. Waktu itu pulang malam, lembur kan. Jadi kantor gue itu tuh ada 2 pintu, akses pintu nih. Nah sorry, ntar dulu. Di bilangan mana nih? Daerah mana kantornya? Selatan. Oh selatan. Terus? Kantor yang lama, bukan kantor yang baru sekarang. Jadi tuh akses pintu masuk ada 2. Satu sini nih. Ini madep kayak gini nih. Nah ini pantry kan. Gua waktu itu jam berapa waktu itu ya? Gua agak lupa jam, pokoknya hampir setengah malam dah. Karena lembur kan, lembur kerjaan. Di dalam tuh banyak orang, jadi gue habis dari pantry nyeduh kopi, duduklah di depan. Jadi ini pintunya, ini ada meja buat tamu, ini security, ini pintu, ini gue duduk sini nih. CCTV kan madep ke sana kan, nggak madep ke sana tuh. Jadi lagi minum kopi karena kan di dalam tuh sumpek lah atau apa. Ya penat lah. Nyeduh kopi di pantry, duduk bentaran, main handphone. Nggak ngerokok? Nggak bisa ya, kantor lupa. Nge-vape juga belum. Oh belum ya, terus? Ya juga nggak boleh kan. Lagi duduk enak-enak main handphone sambil ngopi. Dan di sana tuh, di pintu sebelah sana tuh yang dekat security, itu kacanya kan emang bening, tapi lampunya gelap dari dalam karena orangnya udah pada pulang. Kaca bening, tiba-tiba tuh kayak ada asap tebel lama-lama tuh kebentuk. Wow. Ngebentuk sosok perempuan kuntilanak itu. Kalau gue sih bilang sih itu kuntilanak emang. Karena kan emang Tembus pandang nggak? Awal sih tembus, tapi lama-lama tuh ngebentuk asap yang tebel gitu loh bang. Enggak, tapi sorry sebelumnya, solid nggak sih gitu, maksudnya sosoknya tuh solid nggak sih? Soalnya dari yang gue dengar, gue baca, sosok itu tuh nggak pernah solid. Gitu. Iya, karena kan emang kan gue ceritain nih awalnya tuh asap, tapi dia ngebentuk sosok tuh yang
masih yang transparan putih lah ya. gitu. Karena kan kaca, kalau kaca jelas dong, kaca itu bening banget tuh kaca. Itu jelas banget tuh sosoknya itu ada di dalam kaca itu. Tapi bukan Dalam karena lu ruangan. capek nih. Jadi lu Bukan. berhalusinasi. Bukan. Yakin gue. I see. Dan gue ngeliat sosok itu sekitar 5 detik, kok nggak 3 detikan dah. Ini kayak gini-gini nih. Tapi lama-lama tuh dia kebentuk, tebel tuh. 5 detik, 3 detik gue ngeliat tuh sosok. Gue diem, Nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain gue bilang. Ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngeliat sampai handphone tuh gue gini doang nih. Gue ngeliatin. Lama-lama gue naik ke sofa. Serius? Karena saking takutnya. Nggak, maksudnya bergerak secara sendiri. Sendiri. Lah, bisa begitu. Jadi lama-lama gue naik gitu. Jadi kayak takut, gue takut. Karena kan itu baru pengalaman pertama kali kan. Oh, takut refleks langsung bekerja secara otomatis. Iya. Terus Gue takutnya tuh nih makin nimbul, nggak tahu lah gue jadiin takutnya apa kan. Jadi gue naik sofa, dan pada saat itu untungnya teman gue tuh keluar dari pintu sini. Dia ngetep, tetet, keluaran, gede langsung. Lu ngapain deh? terselamatkan ya, Iya. terselamatkan. Lu ngapain lu? Kok mau lu pucet gitu sih? Ntar gue ceritain dah, ini kita pulang gue gitu ya. Ini kita pulang aja. Tadi tanggung kerjaan gue, ya udah, gue juga mau prepare, tak gue ceritain. Akhirnya gue ceritain di bawah di lobby. Ceritain gini-gini. Ya, bukannya sekali aja yang nemuin kayak gitu, bukan gue doang. Jadi waktu pas bangun proyek itu kantor, sebelumnya tuh kan kantor kan masih berantakan. Jadi divisi mana tuh kubikelnya masih belum rapih lah. Ada orang proyek Iya. ngerjain tuh malam-malam, karena kan nggak mungkin siang-siang kan orang kerja. Orang proyek ngambil barang di pantry, jadi banyak barang-barang tuh di pantry tuh waktu itu tuh. Dan dia nemuin sosok pocong, serius pocong tuh, matanya tuh merah, mukanya tuh hitam. Dan ini dikuncir. Iya, Oh iyalah kalau nggak di pantry. Heeh. Itu gue bener-bener ini anjing, gue masih merinding, serius. Itu pengalaman gue pertama kali. Ada kok orang kantor yang udah tahu. Oh berarti Kalau ada saksi emang lah ya- ya, ada saksi lah Iya, ya. ada banyak. Ada saksi. Di komen aja kalau misalkan gue cerita ini. Kalau misalkan dia ceritanya bohong, komen aja di Iya, bawah. itu serius. Terus langsung di DM aja ke IG-nya dia. Bang lu bohong gitu ya. Maki-maki aja nggak apa. Tapi itu member pengalaman gue yang paling horor kalau menurut gue. Benar-benar horor. Gue niat jelas banget itu bentuk itu. Jadi pas temen gue keluar, dan itu hilang gitu aja. Hilang aja gitu. Dan gue tuh lemas. Besok hari gue nggak masuk. Sakit. 2 hari. Otomatis sih. Otomatis. Entah itu sakitnya ya kayak meriang. Gue badan tuh lemes aja. Nah, tapi bentar dulu, kenapa Bang ya kalau misalkan orang nih ya ketika habis ngelihat hal-hal kayak gitu tuh langsung sakit, nggak enak badan, apa gimana? Coba deh, bisa dilogikain nggak sih itu hal kayak gitu? Dirasionalin gitu? Atau mungkin karena capek atau apalah gitu? Bisa nggak? Atau emang mungkin fasenya kayak gitu? Kalau yang gue baca-baca terus gue lihat-lihat konten-konten orang kayak kata Pak Ustadz gitu ya. Katanya kalau kita ngeliat sosok kayak gitu, dianya yang sial. Nah, ini masalah sakit. Iya, tar dulu gue jabarin dulu. Oh, dia belum Gue jabarin dulu. Dia belum kan. Ya. Jangan dipotong gue dong. Santai. Ntar gue pulang nih. Terus. Katanya tuh dia yang sial. And then? Dan dia itu muncul gitu, dia butuh energi. Mungkin aja nih, mungkin logikanya nih. Energi kita tuh diserap sama dia. Jadi dia muncul kayak gitu. Dan makanya energi kita tuh lemah kan, dan jatuhnya kan sakit Oh, ngaruhin secara fisik gitu ya. fisik. Nah, kalau menurut lu gimana logika lu gitu mikirnya? Kenapa sih setiap habis ketemu setan kita nggak enak badan, kita sakit? Kalau gitu? kata Ustadz sih gitu ya. Nggak ngerti gue. Tapi lu belum pernah ketemu Pernah sih? sakit? Enggak. Enggak. Berarti tergantung fisiknya. Oh, berarti lu Tergantung termasuk fisik. orang Nah, yang lu lagi kuat, ketemu gimana? Hai. Hah? Lu ketemu di mana, Bling? Emang gue takut. Oh, takut. Oh, takut juga ternyata dia takut, Mistikus. Enggak, Coba dulu ada temen gue temen nongkrong udah almarhum. ini lah. Jadi gue nongkrong di kamar gue nih. Oh. Ya, gua tahu itu. Kamar gue jadi di depan. Di depan posisinya. Nggak di dalam rumah, nggak di depan. Itu 2 hari sebelumnya ada meninggal. 2 hari sebelum, 2 hari atau 1 hari gitu, lupa. Udah Gua tahu lama juga ceritanya. soalnya. Dia meninggal. Terus berdua di kamar gue sama temen gue kan. Jadi posisi gue
di tempat tidur gua tuh langsung ngadep ke pintu. Ngerti nggak? Pintu kamar kan? Iya. Heeh. Jadi ini tempat tidur, Tempat ini tidur. pintu. Nah, tempat Oh, Salah, ini tempat tidur, ini pintu. Palanya dia di sini. Enggak, Otomatis pala dia gua di kesana. sini nih. Coba lu. Oh, pala ini. lu di sini? Ya. ini Lah, pintu. berarti lu nggak ngeliat pintu dong? Hah? Kan gue bilang pintunya di sini. Pintunya di sini. Pokoknya nih, ini tempat tidur nih. Di pintu nih. Oh, tempat tidurnya begini, tapi ini pintu. Ya. Oh. Tapi Nyamping. nyamping. Iya. Gua kehalangan, Susah amat agak ngomongnya. kehalang lemari buat ngadep ke pintu itu. Gua agak kehalang lemari kan. Jadi agak maju gitu. Posisi gue lagi tiduran kan, agak tiduran, terus teman gue di samping gue, cuma dia duduk posisinya kan. Jadi kalau ngeliat ke pintu itu dia kelihatan banget, kelihatan jelas karena nggak kehalang lemari kayak gue gitu. Dari itu nggak berapa lama gue ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kan, dia ngadep ke pintu, ada pocong. Serius? Lihat pocong. Jadi itu pocong gimana ya, pintu nih, ini pintu nih, dia gini nih di samping pintu, tembok pintu, palanya begini-gini. Aduh. Anjing. Begini-gini, Bleng. Pintok banget. Lu mungkin pingsan loh kalau gitu. Wah, nggak tahu deh. Palanya Gue sih begini mendingan kan. pingsan ya, jujur aja mendingan pingsan gitu Tuh daripada gua- ikatannya gimana sih? Ih, udah gitu agak kotor kan. Ya Allah. Kayak gimana Ya sih? Allah, ya Allah. Iya, tanah. Ya gitu kan. Pocong dekil. Temen gue ketakutan. Iya. Temen gue tiba-tiba panik kan. Coba, namanya kan Dedi. Heeh. Lu kenapa sih, Det? Iya, iya. Terus. Lem, coba lihat itu apaan sih? Karena gua kalang lemari, Jadi lo begini. jadi gua agak begini kan. Sklet juga. Gua ngeliat, wah bener aja pocong. Oh, berarti bisa ya? Enggak, maksud gue biasanya kalau misalkan setan ya, Cuma satu orang ketika doang. ada satu orang udah ngelihat nih, Satu orang dia lagi hilang, enggak? Bleng. Iya, Tapi lu beruntung beruntung karena bisa ngelihat Iya, hal tersebut. beruntung gitu. Serius, parah sih itu. Lihat pocong. Wah, gua langsung ada begini lagi kan. Iya. Panik gua takut anjing. Gokil parah. Aduh, gua udah belangsakan aja kan lu. Heeh. Itu enggak lama kemudian, Gak sempet bacaan gitu dia. Pada saat itu kalau lu ketemu-temu kayak gitu, dia udah panik udah. lu nggak bisa ngapa-ngapain. Otak mati ya. Iya. Sementara. Iya, berapa detik gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Harus kita buang nih switchnya berarti. Terus. Enggak lama kemudian kakek gua nih, karena itu kan posisinya udah mau subuh ya. Kakek gua biasanya kan sholat di musola. Udah mau subuh, jalan lah ke musola. Ya udah, terus sebelum tidur gua kakek gua kan, wah untung ada kakek gua kan. Gua bilang, "Wah, kakek gua bener belum," gua bilang gitu kan. Terselamatkan juga. Selamatkan tuh. Mm-mm. Udah gitu katanya. Enggak, tapi emang bener ya gitu. Mungkin ya kalau misalkan dikasih pilihan, ketika lu melihat sosok kayak gitu dan lu kebetulan berani ini berdua, kalian berdua mau gak sih interaksi gitu? Pengen gak sih interaksi gitu? dalam arti apa nih? Ya entah itu kalian nanya sama pocongnya, lu ngapain sih, apa lu siapa Enggak, sih gitu. gini, sorry, gue potong nih. Hmm? Pengalaman gue ya, kalau misalkan niat atau nemuin kayak gitu, belum ada kata interaksi, lu pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bakal bisa Nggak ngobrol bisa sama dia ngapa-ngapain. gitu. Lu samperin dia masih ada, nggak mungkin begitu. Paling lu ngeliat, lu Nengok atau buang muka ya, buang gitu. muka sedikit, lu nengok lagi hilang. Pokoknya dalam sekejap nih, badan lu tuh mati rasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Serius, Stuck, jantung deg-degan gitu ya. jantung tuh normal, cuman agak gimana? Ya nggak mungkin lah, sekarang adrenalin lu aja tuh udah kayak ini loh. Sil. Setelah lu ngeliat kayak gitu, baru jantung Oh setelahnya? Iya. Loh, baru tau gue. Enggak kayak apa ya? Enggak kayak lu ketemu maling, wah maling nih. Langsung kan duduk gitu kan. Enggak. Enggak, gue ketemu maling siang. Ya terus kacau ya. Enggak, gue baru tahu sih tuh kalau misalkan emang kita kalau habis ketemu hantu tuh jantung kan kayak agak berhenti, setelahnya baru kayak yang tadi lu bilang baru jantung tuh berpacu gitu ya, adrenalin. Baru tahu sih. Nah, gua itu sih baru pas kayak baru gitu. keringet tuh. Oh, baru keringet ngucur, muka Iya. pucet gitu. Pucet, pasti pucet. Dan lu sakit gak abis itu? Enggak. Beda-beda fisik orang. Nggak, Kalau tapi gue sih pasti sakit. Selain itu, maksud gua kalian punya keinginan nggak sih kalau mau interaksi gitu Ya, atau mediasi interaksinya- atau segala med- macem gitu? mediasi Misalkan bukan- ada orang bisa mediasi atau mungkin lu jadi mediator, mau nggak sih kalian? Gitu? Kalau mediator gue mah enggak. Mending gue interaksi aja langsung sama tuh orangnya. Berani interaksi sama orang yang mediasi gitu Iya. ya? Kalau lu Blink?
Sering loh dulu kan. Oh iya ya. Jadi Ini banyak banget ya ceritanya jadi dia. untuk para mistikus emang si Aris ini atau Tobleng ini sempat punya pengalaman ya kayak interaksi sama orang-orang yang mediasi ya Bleng ya sebutannya, orang-orang mediasi. Kalau kalian nggak tahu mediasi itu, mediasi adalah kayak apa ya? Lo dimasukin sosok. Mm-mm. Nah, dianya ini dibilangnya mediator. Mm. Mediator. Dengan cara dimeditasi. Tapi Mediasi. tapi nggak kesurupan total kan, itu masih setengah-setengah kan kalau mediasi Oh. itu Bleng, bener nggak? Tergantung. Oh tergantung. Oh berarti kurang lebihnya gitu di mistikus. Kalau misalkan mistikus lebih paham soal mediasi, komennya di bawah, oke? Jadi paling gitu aja ya. Soalnya kayak kita juga udah kelamaan ini ngobrol, bener nggak? Banyak sih. Kalau misalkan ya filmnya banyak mah kita cerita lagi. Nggak, jadi kalau misalkan boleh gua simpulin nih, kesimpulan dari semua urban legend yang ada di Indonesia, yang pertama kayak pocong, terus yang kedua kuntilanak, terus yang ketiga ada sosok genderuwo yang disebutnya apa mungkin kolor hijau, babi ngepet dan lain sebagainya. Ya walaupun emang kadang sosok-sosok itu agak, ada yang bilang lucu, ada yang bilang menyeramkan gitu, variatif ya gitu. Ada loh yang bilang lucu. Tapi juga. pengalaman kayak gitu sih emang nggak berangsur, durasinya tuh nggak lama. Nggak lama. Nggak bakal ada yang lama. Itu paling lama ya 5 detik lah gitu. Iya, hitungan detik. Nggak bakal ada yang lama. Karena tuh namanya hantu itu ya gitulah pokoknya sebutannya. Karena nggak akan lama juga munculnya. Nggak akan lama. Dijamin nggak bakal lama. Ya buat mistikus kalau misalkan punya pengalaman horor atau cerita-cerita mistis, cerita misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang, boleh DM aja di Mystic Journey atau komen di bawah. Iya. Kalau mungkin ada tempat-tempat yang bisa dibilang di daerah kalian tuh Oh benar. lumayan angker ya, Hmm. bisa di DM aja langsung. Ya siapa tahu kita bisa singgah ke sana. Iya, kita bisa Buat kunjungin. penelusuran. Penelusuran. Iya benar juga tuh. Kalau misalkan ada tempat-tempat yang horor, kayak apalah, kayak pabrik kosong atau rumah udah lama banget nggak dihuni, Tapi ya nggak? tapi maksudnya tuh apa ya? Ada tempat yang nggak boleh dikunjungin. Maksudnya tuh yang nge-share-nya tuh yang bisa kita kunjungin aja. Oke, iya. Apalagi kalau misalkan mistikus di rumah bisa bantu kita buat minta izinnya gitu. Iya, karena kan pandemi itu agak susah. Susah banget. Pokoknya komen di bawah, terus DM ke IG kita di Mystic Journey. Atau enggak kalian tapi sebelum DM kalian mendingan follow dulu ya IG Bisa, kita Mystic follow Journey dulu. ya nggak? Oke. Jadi kita bisa berkomunikasi di sana atau sekedar sharing aja nggak apa-apa kok gitu. Ya nggak? Paling gitu aja ya. Iya, Pokoknya kesimpulannya urban legend yang ada di Indonesia itu banyak cerita yang menarik, terus banyak yang Iya, lucu juga, mungkin banyak di yang tiap-tiap- bikin deg-degan. tiap-tiap daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat mungkin ada cerita urban legend tapi udah beda. Ya menurut versi masing-masing. Iya, bisa aja di-share, di komen-komen gitu bisa. Boleh, Yaudah. nggak apa-apa. Jadi gitu aja mistikus di rumah ya. Terima kasih banyak telah Bentar, menonton kan- acara ini. Kan ada pantunnya. Pantunnya saya lupa. Duh. Pokoknya sekian dan terima Enggak. kasih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, ntar dulu. Daun salam ketiban batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jangan kasih lupa di banyak. subscribe. Bye. Dah.